Halo teman-temanku, kali ini aku mau ceritakan cerita horor singkat dari Yamishibai, walaupun singkat tapi cukup bisa membuat bulu kalian berdiri. Cerita ini aku ambil dari Yamishibai episode 2 tahun 2014. Langsung saja kita ke ceritanya. Dapur. Ada seorang mahasiswa bernama Ayano, mengundang temannya yang masih SMA bernama Mitsuko datang ke rumahnya. Setelah sampai Ayano segera menyiapkan makanan dan minuman untuk menyambut Mitsuko. Mitsuko menunggu dengan sabar sembari mereka ngobrol tentang rumah Ayano yang ternyata penghuni sebelumnya hanya menempati rumah itu sebentar saja. Ayano masih saja sibuk menyiapkan makanan bagi mereka berdua. Saat menunggu, Mitsuko mulai merasakan keanehan di rumah itu. Diawali suara AC yang terlalu keras lama-lama seperti erangan suara pria lalu listrik pun mati seketika, tentu saja kegelapan itu menambah kengerian Mitsuko. Ayano segera minta maaf dan segera menyuguhkan sepiring pasta. Dan di saat itu, tiba-tiba muncul makhluk dari wastafel dan makhluk itu hanya bisa dilihat oleh Mitsuko saja, tapi tidak terlihat oleh Ayano. Tentu saja itu membuat Mitsuko semakin ketakutan sampai-sampai tidak bisa menikmati pasta yang sudah disiapkan Ayano. Apa yang akan terjadi pada Ayano dan Mitsuko? Bagian dalam. Ada seorang anak kecil bernama Masamichi telah ditunggu oleh ibunya karena pulang terlambat. Ibu yang telah mengkhawatirkan Masamichi segera bertanya apa yang telah dilakukan Masamichi. Masamichi segera menunjukkan sebuah boneka keramik yang tidak sengaja ditemukannya. Ibu merasa takut saat melihat boneka itu karena mengeluarkan aura menyeramkan dan segera minta Masamichi untuk membuangnya. Karena Masamichi tidak mau membuangnya maka ibu segera mengambilnya untuk dibuang. Tapi, hingga malam tiba, ibu juga belum pulang. Ayah dan Masamichi mulai khawatir karena ibu meninggalkan dompet dan tas di rumah. Tidak lama, ibu pulang dan segera pamit mau tidur tanpa memberi penjelasan pergi kemana. Ayah mengiyakan dan Masamichi merasa bingung kenapa ibu membawa kembali boneka yang katanya mau dibuang. Besoknya, saat Masamichi di kamar mendengar ibu menangis, Masamichi segera pergi ke kamar ibu dan menanyakan kenapa ibu menangis tapi ibu malah menganggap Masamichi sedang berhalusinasi, dan saat melihat boneka, Masamichi ingin menyentuhnya tapi segera dilarang oleh ibu. Masamichi pun kembali ke kamar, tapi setelah di kamar Masamichi mendengar ibu tertawa keras. Ibu masih saja membawa boneka itu kemanapun ibu pergi, lalu ibu berkata mau mandi. Saat itu Masamichi mencoba memberitahu ayah tentang perubahan tingkah ibu menjadi aneh, ayah seakan tidak percaya pada Masamichi. Lalu, Masamichi mendekati boneka perlahan-lahan yang ditaruh ibu di depan kamar mandi. Masamichi mulai menyentuhnya dan bertanya-tanya apakah boneka ini penyebab perubahan ibu. Ternyata boneka itu memiliki lapisan-lapisan di mana setiap lapisannya terdapat boneka yang berukuran lebih kecil. Masamichi mulai membuka lapisan demi lapisan dan Masamichi melihat keanehan pada boneka di lapisan-lapisan berikutnya dan juga terjadi keanehan pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya membuat ibu berubah dan apakah Masamichi juga ikut berubah? Wanita tembok. Ada seorang mahasiswa yang sedang jatuh cinta pada gadis cantik di kos-kosan seberang jalan. Mahasiswa ini terus saja memperhatikan gadis itu sambil bertanya-tanya apakah dia sudah memiliki pacar atau belum. Tapi mahasiswa yakin pasti sudah punya karena kecantikannya. Setelah gadis itu selesai menjemur pakaiannya dan masuk dalam kamar, mahasiswa juga mulai melanjutkan belajar. Belum lama dia belajar, mahasiswa melihat ada makhluk hitam sedang merayap di tembok sebelah kamar si gadis cantik. Karena bingung, khawatir dan takut, mahasiswa semakin memperhatikan makhluk yang berbentuk aneh itu masuk melompat dalam kamar si gadis yang pintunya tidak tertutup. Mahasiswa mulai panik, tapi gadis kembali keluar dalam keadaan baik-baik saja. Mahasiswa masih saja memperhatikannya, tiba-tiba si gadis itu membengkokkan badannya ke belakang dan ke depan seperti orang membungkuk, dan seketika langsung melihat ke arah mahasiswa. Mahasiswa terkejut dan langsung menjatuhkan diri di bawah jendela. Dan gadis itu menghilang. Mahasiswa mulai lega dan segera menutup korden. Tapi, tidak lama, terdengarlah suara-suara yang sepertinya dari tembok luar kamarnya. Di saat mahasiswa memeriksa asal suara, terlihat pintu kamar mandi terbuka. Mahasiswa pun memeriksa dalam kamar mandi dan tidak ada apapun di sana. Mahasiswa kembali lega dan mengira dia berhalusinasi akibat kebanyakan belajar. Ternyata teror masih belum selesai, pintu kamar mandi kembali terbuka dan keluarlah makhluk yang membuat mahasiswa sangat terkejut dan ketakutan. Makhluk seperti apakah yang kali ini mengganggu mahasiswa? Loker. Ada seorang siswi bernama Katagiri yang menyukai seniornya, seorang pemain bisbol, tapi sayang sekali cintanya bertepuk sebelah tangan. Saat pulang sekolah, Katagiri mendengar obrolan temannya tentang loker koin yang ada di stasiun, kabarnya jika seseorang menaruh foto orang yang disuka dengan boneka yang ada di dalam loker, cintanya pasti akan terwujud.
Katagiri penasaran dan segera pergi ke stasiun untuk mencari loker yang dimaksud. Loker itu terletak di lantai paling bawah stasiun dan akhirnya dia menemukan loker yang bertuliskan angka berurutan. Katagiri pun memilih loker berangka 10 sesuai dengan seragam senior yang disukainya. Katagiri mulai membuka pintu loker dan di dalamnya terdapat boneka yang terlihat menyeramkan. Katagiri terkejut tapi mengamatinya dan menganggap bahwa gosip itu ternyata benar. Segera Katagiri menaruh foto senior yang disukainya bersama si boneka, lalu menutupnya kembali, berharap keinginannya dapat terwujud. Besoknya, saat pulang sekolah, Katagiri kembali ke loker stasiun untuk memeriksanya. Saat loker 10 dibuka, foto senior sudah tidak ada. Lalu seketika terdengar suara senior memanggil namanya. Katagiri terkejut dan mereka saling bertanya apa yang dilakukan di tempat itu, tapi keduanya tampaknya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Tanpa sengaja, Katagiri melihat senior membawa kunci loker. Akhirnya senior mengakui bahwa ada gosip loker, di sini bisa mengabulkan permintaan, tapi senior masih tidak mempercayainya. Katagiri juga mulai bercerita, jika telah menaruh foto di loker, tapi kemudian foto itu menghilang. Senior merasa itu hanya firasatnya saja. Katagiri merasa yakin telah menaruhnya bersama dengan boneka yang di dalamnya. Senior terkejut mendengar boneka dan merasa ada yang salah. Tiba-tiba pintu loker terbuka, dan tiba-tiba senior merasa kesakitan, dan Katagiri ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada senior? Now, ada seorang anak yang bernama Takun sedang melihat ayahnya yang bermain bayangan tangan untuk menghibur Takun sebelum tidur. Ayah memainkan tangan yang satu berperan sebagai monster yang akan memakan tangan lainnya sebagai manusia. Manusia pun berubah menjadi besar kemudian mengalahkan monster. Takun merasa sangat bahagia, lalu mereka bertiga tidur. Saat tengah malam tiba, Takun terbangun dan tersenyum melihat bayangan di langit-langit sambil memanggil nama bayangan itu, Nao. Besok malam saat Takun tertidur, ibu bertanya pada ayah tentang Nao, ayah merasa bingung dan tidak tahu siapakah Nao, lalu ibu bercerita tentang Takun yang selalu memanggil nama Nao saat malam, ibu juga tidak tahu siapakah Nao walaupun bersama Takun seharian. Seketika Takun bangun dan mengatakan Nao ada di sini. Ayah segera bertanya pada Takun, Nao berada di mana? Takun segera menunjuk ke langit-langit. Ayah dan ibu segera melihat ke langit-langit dan tidak ada apapun di sana. Lalu ayah menggoda Takun dan membentuk bayangan lagi untuk makan Nao, Takun merengek agar ayah tidak makan Nao. Malamnya saat Takun kembali terbangun, Nao kembali datang membuat Takun tersenyum, namun lama-lama Takun ketakutan melihat Nao. Besoknya ibu mengingat sesuatu dan mengatakan pada ayah apakah ayah mengingat adik kelas yang menjadi alasan mereka menikah, lalu saat itu ayah mendapat telepon bahwa dia telah meninggal, dan nama orang itu adalah Nao. Beberapa tahun kemudian, ayah dan ibu memiliki anak kedua dan Takun menjadi kakak laki-laki dan adik Takun diberi nama Nao. Wajah Takun pun berubah saat melihat Nao. Apakah yang terjadi di malam ketika Takun melihat Nao dan mengapa wajah Takun berubah saat melihat adiknya? Mesin mainan kapsul. Ada seorang pekerja kantoran yang sedang depresi karena pekerjaannya tidak lancar. Saat dia pulang dari kantor, dia melihat ada seorang kakek bermain mesin mainan kapsul yang mengingatkannya pada masa kecil. Pekerja sangat penasaran apa yang ada di dalam kapsul hingga kakek itu bisa tertarik. Keesokannya, sepulang kerja, pekerja itu kembali melewati mesin mainan kapsul dan kebetulan tidak ada yang memainkannya. Karena penasaran, pekerja itu mencobanya, dia mulai memasukkan koin dan keluarlah kapsul yang berisi penghapus yang hilang di masa kecilnya termasuk goresan yang ada sama persis dengan miliknya dulu. Pekerja terus memainkannya hingga rambutnya memutih, rasa penasaran akan isi kapsul berikutnya terus-menerus terjadi, membuatnya tidak bisa berhenti bermain karena di setiap kapsul berisi benda yang memiliki makna di masa lalu bagi si pekerja. Sampai kapankah pekerja itu akan berhenti dari rasa penasarannya? Demikian cerita horor singkat kali ini, di setiap judul memang ceritanya sedikit menggantung, karena kalian harus menyaksikan sendiri di anime series Yami Shibai khususnya episode kedua sesuai dengan cerita ini dan temukan bentuk-bentuk hantu di setiap judul yang sengaja tidak aku tampilkan, sehingga menambah keseruan rasa penasaran kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.